Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Kembali lagi di video aku. Udah lama ya aku nggak upload video. Jadi aku pengen ngajak kalian, pengen nge-share ke kalian. Aku mau ngerayakan ulang tahun keponakan aku yang ke-8 tahun. Jadi aku dan bunda keponakan aku ini udah sepakat mau ngedekor ruang tamu. Ngedekornya sih biasa aja ya, kayak mana sih bikin balon-balon, tuh tirai foil. Ya kayak zaman now sekarang nih kalau bikin dekor ulang tahun, kayak gitu aja. Dan nggak ngundang-undang teman-temannya karena ini dadakan. Aku sengaja ngajak untuk ngedekor karena ini ulang tahun terakhirnya di kota Pekanbaru. Jadi kelas 3 nanti, keponakan aku sekarang nih kelas 2 SD. Jadi kelas 3 nanti dia akan pindah ke kota Lampung, yaitu kota kelahiran ibunya. Karena mereka akan menetap di sana. Jadi aku pengen kasih surprise sebelum dia pindah. Aku pengen kasih memori indah ke dia biar dia ingat gitu kan. Biasanya kalau dia ulang tahun memang nggak ada surprise kecil-kecilan gitu, nggak ada ngedekor. Tapi kami kayak kasih apa? Bundanya itu selalu kasih kue, tiup lilin, dan makan bareng. Nah kemarin kan udah tanggal 18, kami nggak ada nggak ada ngucapin, nggak ada kasih hadiah atau kue, jadinya kayak udah uring-uringan gitu, kayak sedih gitu kok nggak ada gitu. Dikarenakan kami pingin kasih surprise ke dia, mudah-mudahan dia happy nantinya, mudah-mudahan jadi memori indah buat dia yang akan dibawanya ke kota barunya nanti. Mudah-mudahan berhasil ya. Dan aku mau ngasih hadiahnya sedikit berbeda. Dimana-mana orang ngasih itu boneka, baju atau sendal kayak gitu kan. Tapi kali ini aku enggak. Sebenarnya suami aku pengennya ngasih benda gitu, barang untuk kenang-kenangan untuk dia bawa ke kota barunya. Tapi aku punya cara lain gitu lah. Karena pasti yang lainnya akan bawa hadiah gitu, barang. Ini kalau aku enggak, aku bakalan buat sedikit berbeda. Nanti kalian lihat aja nanti aku ngasihnya tuh makanan ya, dan aku akan bikin kayak parcel gitu. Mudah-mudahan dia suka karena ini makanan yang dia suka. Nah kalau gitu temenan aku yuk. Nah ini tuh udah di Sabtu paginya. Ini Pak Su udah angsur-angsur untuk bantuin aku untuk pompa si balonnya. Alhamdulillah dapat pinjam pompa angin ya. Tapi sayangnya nggak semua balon bisa kepompa sama pompa elektrik ini. Jadi alhasil untuk balonnya nggak bisa dipompa sama pompa elektrik ini, kita tetap pakai pompa yang manual aja. Ini dia hasilnya, balonnya lumayan lah ya yang udah kepompa. Ini aku mau ngedekor si tempat, aku kan mau kasih hadiah untuk keponakan aku nih agak berbeda ya dari yang lainnya. Jadi aku ngasih makanan sih sebenarnya, tapi kayak berbentuk parcel gitu. Ini tuh tempat parcel atau tempat seserahan aku dulu waktu suami aku mau ngelamar aku. Nah ini dia tempatnya, masuk ke simpan. Ini kebetulan aku punya pita-pita, aku punya lem tembak gini. Terus ya udah, aku nggak punya alat untuk lem tembaknya, udah aku pakai lilin kayak gini aja ya. Kebetulan adanya lilin aromaterapi gini. Bisa juga pakai lilin ini. Terus ini aku tutupin ya bagian pinggir-pinggir si bambunya karena kan sedikit tajam ya. Bawah-bawahnya tuh sih nggak aku tutupin, yang penting pinggirannya aja biar kelihatan cantik gitu ya. Nah untuk pinggiran parcelnya udah jadi ya, tutup kayak gini aja udah cukup, udah cantik. Nah ini aku sebenarnya harusnya pakai alas yang lebih bagus ya. Ini aku pakai kain lap, tapi ini masih baru, belum dipakai ya. Jadi ini harusnya pakai kain tile gitu, atau pokoknya bahan-bahan bagus gitu yang warnanya cantik gitu ya untuk alasnya. Jadi kelihatannya tuh mewah gitu ya, walaupun nggak kelihatan banget. Sebenarnya kalau nggak pakai alas juga nggak apa-apa, cuman aku entah kenapa aku ngasih alas di sini.
Ya udahlah ya, udah kejadian juga. Terus di sini aku berusaha untuk masukin si balon love-nya ini, tapi ternyata nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Jadi alhasil balon love-nya nggak jadi aku pakai. Nah, kalau untuk bungkusannya aku nih udah nggak tahu yang mau bikin apa. Udah kehabisan ide, yang jelas aku punya sisa bahan kain tile gini yang polos putih gini. Ini tuh sebenarnya untuk nikahan aku kemarin. Terus ini tuh aku bebet aja kayak gini, ikat aja ya. Aku lilit gimana ya, bukan dililit sih apa. Aku sarungin kayak gini aja, kayak parcel mestinya kayak parcel yang biasanya orang buat. Terus aku bikin pitanya, aku bikin kayak gini. Kira-kira ini ribet nggak ya cara bikin pitanya? Kayaknya ada yang lebih simpel lagi, tapi aku nggak keinget gitu, nggak kepikiran tuh lihat YouTube. Tapi ya udahlah, apa aja yang terfikirkan di otak aku itu yang aku buat gitu ya. Kayak gini aku bikin bulat-bulat kayak gini, jadi ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu. Nih aku masukin kayak gini, aku gabungin jadi kesannya jadi kayak pita gitu. Terus aku tambahin tali pitanya yang sedikit panjang, pendek, dan sedang juga untuk hiasan ini ya, pitanya gitu, kayak ada juntai-juntaiannya gitu. Kan ini tuh bener-bener pure dari pemikiran aku sendiri, tiba-tiba udahlah bikin kayak gini aja. Aku bener-bener nggak ada konsep untuk bikin hadiahnya ponan aku. Yang jelas aku cuman inget kain tila aku ini aja, udah gitu aja. Terus ya udah aku bikin pita gini, dan itu ada sisa, bukan sisa sih, tapi salah satu baju aku tuh pernak-perniknya itu lepas gitu. Ya udah aku masukin aja, aku pakaikan aja ke pitanya biar terlihat lebih mewah. Dan ini bunga nikahnya aku kemarin, aku pure aku buat sendiri, aku nggak mesen, aku nggak sewa, aku pengen buat sendiri aja untuk hiasan sebenarnya di kamar atau di ruang tamu nanti kalau aku udah punya rumah sendiri. Tapi di sini kata suami aku tambahin bunga-bunga katanya gitu. Aku kan udah selesai bikin kayak gini, aku foto kirim ke suami aku, katanya tambahin bunga-bunga. Oke lah kalau gitu, mau nggak mau relakan sih bunga aku ini. Tapi nggak apa-apa sih ya, demi ponaan, yang penting terlihat cantik ya. Terus ini aku tempel-tempelin aja sih, sebenarnya aku selip-selipkan aja ke mana yang bisa diselipkan. Nih kayak gini itu bener-bener nggak ada di pikiran aku sebenarnya. Ini karena suami aku kasih ide kayak gitu ya, ya udah deh aku langsung kayak mikir kayak mana ya, udah diselipin aja. Terus selesai kayak gini aku foto lagi ke suamiku, kata suamiku ini keren banget nih, kayak seserahan tau gak sih.
Nah ini tuh udah malam minggunya, jadi suami aku tuh lihat langsung ya yang udah aku hias gitu untuk hadiah ponakan aku. Terus suami aku tuh punya pemikiran kalau mumpung ada balon panjang gini, kenapa nggak bikin angka 8 gitu kan. Terus dia berusaha gitu kan. Nah yang pertama kan balonnya warna pink ya, itu meletus jadi agak payah gitu ya bikinnya. Terus dia berusaha terus sampai akhirnya bisa dan ternyata berhasil. Jadi angka 8-nya ntar ditempelkan gitu, nggak ditempelin sih, kayak adalah pokoknya pakai lidi gitu, terus ditancepin ke keranjang parselnya tadi. Nah ini kan semua balon udah dipompa, kemarin kan pakai pompa elektrik, terus udah pakai pompa manual juga, semuanya udah keisi angin semua balonnya. Ini kakak ipar aku beli strapless gini, bukan strapless siapa ya, jadi khusus kayak balon gitu ya, digabungin sama balon gitu. Jadi kami bikinnya tuh sekitar 2 meteran lah ya. Balonnya tuh digabung-gabungin sepanjang 2 meter gitu. Terus ini foil silvernya aku baru beli, jadi nambahin biar dia makin cantik gitu ya. Terus ini ditempelin sama abang aku dan suami aku. Ini dia balonnya yang udah digabungin tadi sama suami aku. Ini lagi ngedekor untuk tulisan happy birthday-nya. Ini udah jam setengah 11-an, bener-bener nunggu keponakan aku tidur karena pengennya tuh besok itu dia surprise gitu kan. Nah ini nih kami tuh bener-bener nggak mau sampai ada ribut gitu, takut dia kebangun gitu. Terus ini udah nempel happy birthday-nya, terus kami lanjut pasang angka 8 dan balon love kayak gini. Nah ini bener-bener ini ya, karena nempel di lemari pembatas gini, lemari hias itu, jadi harus cari celah untuk bisa nempel lagi gitu. Ini tuh aku lagi ngungkep ayam, jadi mau bikin ayam gitu, ayam goreng untuk menunya. Terus karena ulang tahun ponakan aku itu bertepatan dengan meninggalnya mama aku, jadi mama aku meninggalnya tanggal 18 Agustus 2020, keponakan aku lahirnya 18 Agustus 2015. Jadi kami sekali ziarah ya ke makam paginya ya, ini minggu pagi. Jadi kami tuh belum udah ngangsur masak gitu, jadi sekitar jam 8-an kami lanjut ke makam. Ini makamnya mama aku. Terus setelah ke makam mama aku bakal lanjut ke makam adik aku, cuma nggak ke record ya. Terus setelah dari makam mama aku nih lanjut ke makam papa aku nih, makamnya papa aku. Terus kita lanjut lagi masak. Ini nasi uwetnya, jadi bumbunya udah aku masakin ya. Ini kayak bumbu-bumbu lain udah aku tumis sama terinya. Terus ini aku masukin beras yang udah dicuci gitu. Ini mau aku rebus dulu, terus nanti baru dikukus. Terus kakak ipar aku juga masak pizza.
akhirnya selesai juga kasih surprise ke keponakan yang si cantik ini ya. Dia happy banget apalagi kalau udah lihat kado. Ini menu-menunya, ini ada pizza, ada telur, ada tempe kentang, ada mie, ada ayam dan sambal. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Mana tahu ada yang pengen kasih surprise ke keponakan, anak atau adiknya. Kasih surprise kayak simple gini aja udah happy banget. Terima kasih ya udah nonton video aku. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.